Saat seorang gadis sedang berjalan, seorang pria berkata padanya, "Jika kamu tidak tidur bersama saya, dunia akan hancur." Gadis itu memalingkan kepalanya. "Apakah kita punya waktu untuk ke hotel? Atau di sini?" Dia terkejut. Operasi apa ini? Ternyata ini adalah dunia yang indah. Orang tidak bisa berbohong. Katakan kebenaran dengan terus terang. Markus adalah seorang bujangan berumur 40 tahun. Alaminya dia berada di tingkat bawah sosial. Hari ini, dia dan Jenny pergi makan ke restoran. Saat akan memesan makanan, pelayan berkata, "Dia adalah adikmu, bukan? Apakah putrimu, juga bukan? Kamu tidak pantas dengannya." Meskipun apa yang dia katakan sangat memilukan. Tapi sepertinya itu benar. Di tengah makan malam, Jenny menerima telepon dari ibunya. Dia mulai menceritakan kencannya hari ini. Ya, dia tidak punya uang banyak. Tapi orangnya sepertinya lumayan baik. Hanya hidungnya lucu. Tampak seperti katak hanya dengan melihat wajahnya. Mark malu. Hanya bisa minum melepaskan kecewanya. Di hari kedua, Mark menerima kabar buruk segera setelah dia bergabung dengan perusahaan. Dia dipecat oleh bosnya. Alasannya, naskah yang dia tulis belakangan ini terlalu buruk. Sejarah abad ke-14 sangat tidak menarik. Tapi dia segera menerima kabar buruk berikutnya. Email dari Jenny. Dia hanya menyukai karir dan perusahaannya. "Saya tidak suka denganmu. Mereka sama sekali tidak cocok. Ini bagus sekali. Cinta dan karir sudah berakhir." Yang paling berlebihan adalah, pemilik rumah datang, mendesaknya untuk membayar sewa keesokan harinya. Hanya ada 300 yuan di rekening Mark. Harga sewa kamar 800 yuan. Tidak ada cara lain. Dia harus pergi ke bank untuk menarik uang sebelum memiliki rencana. Saat ini, sistem bank tidak berfungsi. Untung saja teller bilang dia bisa menarik uang dulu. Kemudian memasukkan ke sistem di lain waktu. Pada saat ini, otak Mark berpikir keras. Dia berbohong kebohongan pertama dalam hidupnya. "Saya memiliki 800 yuan di akun saya." Dan teller percaya. Memberinya uang tunai secara langsung 800 yuan. Mark tampak kaget. Apakah ada yang salah dengannya? Dia berpikir sejenak. Lagi pula itu bukan hal yang buruk. Dia mengetuk pintu pemilik rumah. Bayar sewa di muka. Kemudian datang ke bar untuk berbagi rahasia dengan teman. Dia bilang dia bisa melakukan apa saja. Tapi teman-temanku tidak percaya padaku. Mereka bertaruh. Biarkan Mark menemukan keberuntungan di jalan. Jadi adegan awal terjadi seperti ini. Untungnya, pada akhirnya Mark tahu. Dia berbohong bahwa dunia tidak akan hancur. Baru saja mengakhiri lelucon ini. Dengan keterampilan ini, dia bisa melakukan sesuatu yang gila. Mark datang ke kasino bersama teman-temannya. Tidak hanya mereka pergi dengan itikat baik. Dan berkata bahwa dia menang jackpot. Pelayan memanggil bos. Dan beritahu gudang untuk mendapatkan uang. Mereka berdua pulang dengan keranjang uang. Selain berbohong untuk mendapatkan uang, Mark melakukan kebaikan untuk membantu orang lain. Misalnya berkata kepada tetangga yang ingin menyendiri, "Meskipun tubuhmu tidak bagus, tapi kamu akan bahagia di masa depan." Contohnya bertemu dengan pasangan yang sedang bermasalah. Memberitahu mereka untuk saling mencintai. Perasaan ini sangat membanggakan. Dia menulis naskah depan pikiran yang bahagia. "Saya melihat bos mengambil gambar. Tidak hanya kembali ke perusahaan. Dia dipromosikan dan disukai rekan kerjanya." Pada waktu yang sama, Jenny pun kembali bersamanya. Mark mengira dia bisa tampil lebih tampan kali ini. Namun gagal lagi karena hidungnya. Telepon dari rumah sakit. Beritahu kalau ibunya kambuh dan ada di rumah sakit. Dia bergegas ke rumah sakit. Melihat ibunya terbaring di rumah sakit, dia sedih. Ternyata ibunya takut kalau Mark sendiri. Mark berkata kepada ibunya, "Kau bisa datang berlibur ke dunia pada akhir minggu. Pergi ke tempat kau suka. Tempat di mana kau cintai, orang yang kamu cintai, semua ada di sana. Kau bisa kembali ke masa mudamu. Lari dan menari seperti sebelumnya." Dengan tenang meninggal. Tapi segera masalah datang. Banyak wartawan di bawah rumahnya. Mereka ingin menanyakan situasi di masa depan. Bermain dengan perusahaan besar. Tidak ada pilihan lain. Mark hanya bisa gigit jari dan mengatakan ini. Orang-orang mempercayai kata-katanya. Dia mendapat ketenaran dan kekayaan. Tapi meski begitu, Jenny tetap tidak bisa menerima penampilannya. Dia lebih suka berkencan dengan pria lain. Untuk memastikan gen yang sempurna untuk generasi lainnya.
Tapi dia segera menyadari, pria tampan sama sekali tidak menyukainya. Hanya jatuh cinta dengan penampilannya. Mark tertekan karena Jenny. Dia hanya berbaring setiap hari dan tidak mandi. Janggut dan rambutnya panjang. Saat Jenny kembali, dia memberikan undangan pernikahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mark kembali bersemangat. Dia menjaga dirinya sendiri. Datang ke perkawinan untuk mengganggu. Jenny menunggu jawaban. Hanya Mark yang berbicara. Tapi tidak ada jawaban. Mark tidak ingin berbohong dalam pernikahan. Dan pilihan Jenny. Saya ingin anak dengan wajah dan hidung sepertimu. Ini adalah komedi Amerika tahun 2008, The Birth of Lies. Tahun berlalu, akhirnya ada satu orang lagi yang bisa berbohong, yaitu anak laki-lakinya. Bagaimana menurut Anda? Penampilannya mirip? Ibu, rasanya enak, padahal berbohong itu tidak baik. Tapi jika dimulai dari niat baik, masih bisa diterima. Baiklah, sekian sharing hari ini. Ikuti saya untuk melihat review yang lain. Sampai jumpa.